Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, pastikan kamu berada di tempat yang nyaman dan paling aman. Karena cerita ini bukan sekedar cerita biasa. Cerita ini kami rangkum dari kejadian yang pernah terjadi. Nama dan tempat sengaja disamarkan, bukan tanpa alasan. Sebelum cerita ini dimulai, satu pesan kecil. Jika kamu mendengar sesuatu yang aneh di akhir video, bukan berarti itu kebetulan. Waspadalah. Mari kita mulai ceritanya. Hanya sebuah rumah tua di ujung gang buntu, berdiri seperti luka yang dibiarkan terbuka. Orang-orang menyebutnya rumah Pak Sastro. 7 tahun yang lalu, Pak Sastro menggantung dirinya di ruang tengah rumah itu. Tali tamparnya terikat pada belender kayu, tepat di bawah lampu gantung. Istrinya yang pertama kali mengetahui langsung pingsan sebelum sempat berteriak. Setelah kejadian itu, anak-anak mereka pindah ke kota lain, dan sejak itu rumah itu kosong. Kosong, tapi tak pernah benar-benar ditinggalkan. Banyak orang percaya masih ada penghuni di rumah itu, walau bukan manusia. Suatu semalam, ada warga lewat rumah itu yang melihat sepelebaran bayangan. Adapun warga lain mendengar suara-suara di dalam rumah Sastro yang kosong, tapi pernah ditinggalkan. Ini bisa saat menempati rumah Pak Sastro. Namaku Doni. Aku pindah ke rumah itu bukan karena aku berani. Aku pindah karena hidup sedang tidak baik-baik saja. Tidak banyak pilihan yang aku bisa lakukan. Pekerjaanku sebagai pekerjaan aldean lepas tidak menentu. Karena aku harus segera dikosongkan. Sementara tabunganku semakin tipis. Saat seseorang menawari rumah murah di pinggir kampung, untuk Sastro, aku tidak langsung banyak bertanya. Harga satu kali lebih jujur daripada penjelasan. Rumah itu berada di ujung gang buntu. Tidak ada rumah lain setelahnya. Seakan-akan jalan itu dibuat untuk berhenti di sana. Di luar rumahnya tampak tua dan lelah, catnya mengelupas, jendelanya muram, dan halaman depannya ditumbuhi rumput-rumput liar yang tidak pernah benar-benar dibersihkan. Akhirnya aku bertemu pemilik rumah itu. Pemilik barunya sepupu jauh Pak Sastro, yang terkunci kepadamu dengan kata dingin dan tidak resmi. Mas tahu, riwayat rumah ini pakaian singkat, mulus terlihat. Tahu secukupnya tentang seorang laki-laki yang menghakimi dirinya sendiri, tentang rumah yang lama dibiarkan kosong. Tidak lebih dari itu. Sebelum ia pergi, ia berhenti di ambang pintu, berkata satu kalimat, yaitu sebelum ia pergi, ia berhenti di ambang pintu dan berkata satu kalimat yang saat itu kuanggap sepele. Katanya, kalau dengan apa malam-malam jangan dibalas. Tertawa kecil. Ya, terima kasih. Saat itu aku sadar bahwa sejak kunci berputar dan pintu tertutup, rumah ini tidak sedang menyambut penghuni baru, melainkan mengingatkan seseorang yang belum pernah benar-benar gini. Malam pertama berjalan seperti biasa. Itu juga malam kedua. Masalah baru muncul di malam ketiga. Sekitar pukul 2 dini hari, aku bangun karena suara aku seperti suara perlahan. Bukan suara keras, putaran pelan, seolah seorang sengaja bersuara dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Aku menahan nafas. Suara itu berasal dari dalam. Lalu tidak ada langkah kaki, tidak ada suara pelan, hanya keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Aku bangkit membuka pintu kamar dan mengintip ke dalam. Kursi makan itu yang tadi siang
Aku posisikan rapi, kini berada di tepat di bawah lampu gantung, menghadap lurus ke atas. Entah kenapa dadaku sesak. Menarik kursi itu kembali ke tempatnya dan memutuskan untuk tidak berpikir macam-macam. Keesokan paginya saat aku bangun, aku coba duduk di depan rumah sambil merokok. Apa yang terjadi malam itu, pikirku. Tak lama, ada seseorang lewat. Oh, ternyata Bu Ratni, tangga sebelah rumahku. Dia menatapku lama. Terus dia bertanya, "Kamu tidur nyenyak?" Lumayan, jawabku ragu. Dia mengangguk pelan. Dan dia mengatakan kata-kata yang tidak benar-benar aku pahami. Dia berkata, "Kalau lampu ruang tengah menyala sendiri, jangan dimatikan." Aku terkejut dan bertanya, "Kenapa?" Dan dia menjawab, "Biar dia merasa diperhatikan." Bu Ratni berbicara dengan nada suara datar, terlalu datar untuk sebuah candaan. Malam kelima aku bermimpi. Aku berdiri di ruang tengah sendiri. Lampu menyala redup berkedip di bawah seutas tali tergantung berayun pelan tanpa angin. Lalu terdengar suara nafas berat di belakangku. Capek berdiri. Suara itu serak seperti tenggorokannya yang sedang habis menangis terlalu lama. Aku mencoba berbalik, tapi tubuhku kaku. Tali itu bergerak pelan turun seolah ada yang menggantungnya. Suara itu serak seperti tenggorokannya habis menangis terlalu lama. Aku mencoba berbalik, tapi tubuhku kaku. Tali itu bergerak perlahan turun seolah ada pemberat yang tidak terlihat. Aku terbangun sambil terengah-engah. Keringat membasahi punggungku, hampir seluruh tubuhku. Aku tengok jam. Jam dinding menunjukkan pukul 2:12. Nafsu berpikir, apakah ini nyata atau mimpi ya? Kulihat lampu ruang tengah menyala. Dalam hati, aku berkata, siapa yang menyalakannya? Kayaknya sebelum tidur sudah guna matikan tadi. Aku mulai mendengar langkah kaki, bukan berjalan, seperti gerakan kaki yang tidak menyentuh lantai sepenuhnya, seperti seorang yang sedang tergantung. Suara itu lalu berhenti tepat di depan pintu kamarku, kadang diiringi bunyi tali berderit pelan dan menyayat. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu terasa muncul di dalam kepalaku sendiri. Malam itu sampai pagi aku tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya aku penasaran. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam rumah ini. Aku mencari tahu tentang kematian Pak Sastro. Aku coba datang ke sebuah warung dekat rumahku. Pagi ini perasaan campur aduk. Aku berpikir, apa yang terjadi padaku? Mengapa yang terjadi padaku? Apa salah? Apa yang salah dengan rumah ini? Aku mulai mencari tahu tentang kematian Pak Sastro. Menurut cerita warga, ia bunuh diri setelah berbulan-bulan depresi. Usahanya bangkrut, istrinya sering sakit, dan malam sebelum kejadian ia bertengkar hebat dengan anaknya lewat telepon. Yang tidak pernah ditulis orang adalah ia menyesal. Aku bertemu Bu Ratni. Bu Ratni pernah berkata lirih, Pak Sastro itu mati tapi tidak siap pergi. Malam ketujuh, kursi itu kembali ke bawah lampu. Kali ini ada yang berbeda. Di atas dudukannya terdapat bekas telapak kaki hitam, penuh noda lumpur kering. Satu pasang menghadap ke arah kamar tidurku. Aku gemetar. Aku tahu ini bukan kebetulan lagi.
Pukul 2 lebih sedikit. Lampu berkedip lebih keras dari biasanya. Cahayanya naik turun seperti nafas yang tertahan. Lalu aku mendengar suara itu. Tali ditarik perlahan. Seratnya berdecit panjang menukarkan telinga. Sesaat hening, kemudian duk, bunyi kursi terjatuh. Aku menutup mata. Jantungku berdegup kacau, seolah ingin keluar dari dada. Udara terasa lebih berat. Aku menahan nafas, berharap semua itu hanya suara dari pikiranku sendiri. Tapi suara itu datang lagi. Wes, Manas, sangat dekat, tepat di depan pintu kamarku. Gantian ya. Aku menggigit bibirku sampai perih. Aku ingin berteriak, tapi tubuh tak patuh. Yang keluar hanya nafas pendek-pendek, gemetar dan tidak beraturan. Lalu gagang pintu bergerak, pelan, tidak dibuka, hanya tertekan lalu lepas, seperti tangan yang sudah terlalu lemah untuk mengenggamnya. Gangguan kali ini benar-benar sangat membuatku gila. Sampai pagi terus terjadi. Pagi harinya aku memutuskan untuk pergi. Aku mengemas barang secepat mungkin, tanpa mandi, tanpa sarapan. Yang penting keluar dari rumah ini. Saat aku menyertas keluar, kulihat Bu Ratmi sudah berdiri di depan rumah, menatapku dengan wajah tidak terkejut. Hanya ia iba dan kasihan. Kamu dia aja, hanya pelan. Aku menelan ludah dan badanku kering. Dia meminta ditemani. Berani mengangguk, seolah itu jawaban yang ia tunggu. Dan dia berkata, iya, yang dia mau bukan teman. Apa? Aku sekiranya sudah tahu. Ia menatap rumah itu, lalu kembali menatapku. Yang dia inginkan hanyalah pengganti. Aku tertawa gugup, memaksakan langkah agar kakiku tidak gemetar. Aku berjalan menyusuri gang, menahan diri untuk tidak berlari. Namun, sebelum benar-benar keluar, aku menoleh sekali lagi. Kulihat lampu ruang tengah rumah Pak Sastro menyala. Di balik jendela yang kusam, samar-samar terlihat siluet seorang pria berdiri tepat di bawah lampu. Kepalanya miring, samping, terlalu miring, olah lehernya tak lagi kuat mampu menyangga beratnya sendiri. Tangannya terangkat pelan, bukannya melambai, tapi menunjuk ke arahku. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena di channel ini cerita horor tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.